Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Alia Zahra dari kelas 4A Prodi Sistem Telekomunikasi dengan NIM 2009603. Di sini saya akan memaparkan dan juga mempresentasikan mengenai Submarine Cable Telegeography Map, IPv4 Public dan juga IPv4 Private. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Submarine Cable Telegeography Map. Sebelumnya, seiring berkembangnya zaman gitu sekarang, kebutuhan internet dan juga kebutuhan untuk bertelekomunikasi itu semakin meningkat gitu untuk berkomunikasi sehari-hari. Berarti kan teknologi yang dibutuhkan juga pastinya harus semakin canggih. Nah, maka dari itu kita gitu kan sekarang tuh bisa berkomunikasi di darat dan juga di udara dan juga di laut. Nah, pasti tidak mungkin kalau misalnya tidak ada sesuatu yang untuk menghubungkan koneksi gitu antara tenaga listrik di laut gitu. Nah, maka dari itu dibangunlah sesuatu penghubung untuk menghubungkan tenaga listrik dan juga telekomunikasi pada saat ini yang bernama submarine cable. Nah, submarine cable ini ditemukan pada bulan Agustus pada tahun 1850 oleh Jacob dan John Watkins Pratt bersaudara, dan mereka ini menemukan kabel bawah laut atau submarine cable ini untuk menghubungkan telegraf yang melintas tepat di Selat Inggris, yaitu selat yang ada di antara negara Inggris dan juga Prancis gitu. Nah, dulu waktu 1850 itu kan ditemukan oleh Jacob dan juga John. Nah, lalu dikembangkan lagi pada tahun 1866 dan dikembangkan sudah tercatat sepanjang 2.967 km untuk submarine cable ini. Sedangkan dikembangkan kembali di awal abad 20 dan sudah tercatat 200.000 mil gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri, operator yang ada di Indonesia juga membangun dan juga menemukan submarine cable ini untuk menghubungkan koneksi gitu antar pulau yang ada di Indonesia, karena kan ini sangat strategis gitu. Di Indonesia ini kan banyak kepulauan. Berarti harus ada sesuatu yang menghubungkan antar pulau di Indonesia gitu agar kita bisa bertelekomunikasi dengan baik. Nah, maka operator-operator di Indonesia juga membangun submarine cable ini. Nah, submarine cable sendiri merupakan jenis kabel yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik serta telekomunikasi melalui bawah laut. Lalu untuk kabel ini ukurannya itu sangat panjang gitu, karena kan untuk menghubungkan antar negara, pulau, sampai samudra. Nah, sebelum adanya perkembangan zaman, kabel bawah laut ini digunakan untuk pengiriman pesan telegraf. Tetapi, seiring berkembangnya zaman, submarine cable ini dipakai untuk menerima panggilan telepon, seperti yang tadi saya sudah sampaikan gitu. Karena teknologi itu kan nggak hanya di situ-situ aja gitu, pasti berkembang dan terus berkembang. Maka, pada zaman sekarang, submarine cable ini bisa untuk menerima panggilan telepon dan tidak hanya untuk menyalurkan tenaga listrik aja gitu. Nah, pada zaman dulu itu, pada generasi pertama gitu, ini tuh si submarine cable ini terdiri dari 7 kabel konduktor yang bahannya itu tembaga dan dengan bungkusan bahan guta perca sebanyak 3 lapis gitu. Dan untuk submarine cable ini untuk tingkat layanannya itu sampai 25 tahun dan harus ditingkatkan kembali gitu umur layanannya. Nah, di sini ada Submarine Cable Telegeography Map. Nah, saya mengambil Submarine Cable Map pada tahun 2021. Nah, terlihat gitu di sini ada letak penyebaran kabel submarine cable yang ada di dunia pada tahun 2021. Nah, dengan submarine cable yang menghubungkan antara berbagai benua yang ada di sini, maka pada saat ini kita bisa berkomunikasi dan juga bisa ada tenaga listrik dan tersalurkan dengan baik karena kabel-kabel yang ada pada submarine cable map
yang ada pada gambar tersebut gitu. Di sini juga pada gambar terlihat ada cable contraction dan juga content provider. Di sini kita bisa lihat informasi-informasi mengenai submarine cable pada tahun 2021. Nah, untuk pembangunan submarine cable ini ada jenis kabel untuk memasang submarine cable tergantung dari kedalaman laut yang terukur. Yang pertama itu ada lightweight submarine cable dan juga single moor submarine cable. Untuk lightweight submarine cable dan juga single moor ini apa sih bedanya gitu? Untuk lightweight sendiri, ini tuh untuk kedalaman laut sekitar 1.000 meter sampai 8.500 meter. Sedangkan untuk single moor submarine cable, ini tuh kedalaman lautnya itu lebih dangkal dari 1.000 meter. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada struktur dari lightweight submarine cable dan juga single moor submarine cable. Nah, karena tadi kan kita udah ngebahas mengenai yang bisa menghubungkan di bawah laut gitu, yaitu submarine cable. Nah, untuk berkomunikasi juga pastinya kita membutuhkan alamat yang dituju. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai IP address. Nah, IP address ini merupakan identitas pada suatu perangkat agar bisa menghubungi satu sama lain. Nah, IP address ini sendiri merupakan barisan angka pada perangkat, komputer, ponsel, dan juga perangkat lainnya yang terhubung ke internet. Nah, apa sih gunanya? Udah seperti saya katakan tadi, ini itu untuk identitas, karena kan contohnya pada surat gitu. Pada surat sendiri pasti kita membutuhkan alamat yang dituju. Nah, untuk bertelekomunikasi, untuk komunikasi sekarang gitu, kita juga pastinya membutuhkan alamat yang dituju, yaitu IP address. Nah, di sini tuh ada dua jenis IP address menurut cakupannya. Yang pertama itu ada IP address public dan juga IP address private. Nah, ada dua jenis IP address juga. Yang pertama itu ada IPv4 dan juga IPv6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai IPv4. Nah, IPv4 ini memiliki 4 kumpulan angka dengan dipisahkan titik, dan angka tersebut merupakan bentuk desimal dari 8 digit angka biner dan panjang angkanya itu ada 32 bit. Nah, untuk IP address sendiri, ini tuh dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama itu ada kelas A, memiliki default netmask 255.0.0.0 atau prefix 8. Selanjutnya ada IP address kelas B, memiliki default netmask 255.255.0.0 atau prefix 16. Dan juga ada IP address kelas C, ini tuh memiliki default netmask 255.255.255.0 atau prefix 24. Nah, yang pertama ada IPv4 address public. Nah, untuk IPv4 public ini diaturnya itu oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA, dan juga Asia Pacific Network Information Center atau APNIC, yang digunakannya itu secara umum atau publik, dan juga bisa diaksesnya itu melalui jaringan internet secara langsung. Nah, untuk mendapatkan IP address public ini, kita bisa menyambungkan atau mengoneksikan perangkat ke internet dari Internet Service Provider atau ISP. Nah, selanjutnya itu ada IPv4 address private. Untuk ini tuh kebalikannya dari IPv4 public. Berarti IP address ini tuh cakupan wilayahnya itu bersifat private atau pribadi itu. Contohnya itu untuk menghubungkan perangkat yang ada di dalam satu rumah. Dan maksud dari sifatnya private ini, itu nomor IP-nya itu termasuk ke alamat pada jaringan pribadi. Di antaranya itu ada local area network atau LAN, dan juga Internet Assigned Number Authority atau IANA. Nah, untuk IPv4 private ini tidak bisa langsung terhubung ke internet.
Nah, di sini udah tertera apa perbedaan dari IPv4 public dan juga IPv4 private. Yang pertama itu untuk IPv4 public digunakan perangkat untuk akses internet secara global. Sedangkan untuk IPv4 private ini itu digunakan perangkat dengan jangkauan jaringan lokal atau internal. Selanjutnya, untuk IPv4 public itu dalam jaringan internet dan IPv4 private ini dalam jaringan pribadi. Untuk IPv4 public dapat diketahui melalui browser seperti mengetik "What is my IP" di Google. Untuk IPv4 private ini dapat diketahui melalui command prompt atau CMD pada internal perangkat. Selanjutnya untuk IPv4 public ini, IP public unik secara global, dan sedangkan untuk IP private ini hanya unik pada jaringan lokal. Selanjutnya, untuk IPv4 public itu tidak bebas biaya karena harus dihubungkan ke internet. Sedangkan untuk IPv4 private ini bebas biaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konversi IP address saya, yaitu IPv4, ke bilangan biner. Nah, di sini sudah tertera IPv4 saya itu ada 114, 5214, dan juga 200. Nah, di sini saya menggunakan metode membagi dengan 2 gitu. Kenapa 2? Karena ini biner. Untuk angka 114, saya mendapatkan bilangan binernya itu 1110010. 2 itu yang ada di sini itu untuk menandakan ini tuh bilangan biner. Untuk 5, saya mendapatkan 101 dari hasil konversinya. Untuk 209, saya mendapatkan 101111. Sedangkan untuk 47, saya mendapatkan 101111. Nah, konversi yang saya dapatkan ke bilangan biner adalah 111001010 101 10001 101111. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.